Belajar listrik bagi pemula bersama George Mbah Channel. George Mbah datang. George Mbah datang. George Mbah datang. George Mbah datang. Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi dalam video kedua dari Jos Mbah Channel dengan judul Belajar Listrik DC dengan bahasan materi sebagai berikut. 1. Apakah listrik DC itu? 2. Bentuk gelombang DC secara teori dan praktek. 3. Pengukuran tegangan dan arus DC. 4. Sumber listrik DC dan cara kerjanya. Baiklah teman-teman sekalian, semoga bahasan listrik DC ini bermanfaat. Amin. Apakah listrik DC itu? Listrik DC atau direct current adalah sumber daya listrik yang mempunyai tegangan dan arus listrik yang bergerak tetap ke satu arah dan tidak mempunyai frekuensi alias frekuensinya 0. Tidak seperti listrik AC yang mempunyai frekuensi 50 Hz, 60 Hz, dan seterusnya. Bentuk tegangan dan arus listrik DC. Untuk mengetahui ciri khas tegangan dan arus listrik DC, secara teori bisa dilihat pada grafik di bawah ini. Tegangan DC bergerak searah. Arus DC bergerak searah. Tidak mempunyai frekuensi karena tidak berisolasi seperti gelombang listrik AC. Power faktornya 1. Rangkaian sederhana listrik DC. Agar lebih jelas dalam memahami listrik DC, di bawah ini rangkaian sederhana yang terdiri dari baterai 12 volt, fuse atau alat pengaman, saklar, penghantar, dan lampu pijar. Dari rangkaian tersebut, ketika saklar terhubung atau diposisikan on, ada aliran arus atau elektron yang bergerak dari terminal baterai negatif ke lampu, ke saklar, ke fuse, kemudian ke terminal baterai positif. Perhatikan bahwa arah aliran elektron tersebut tetap satu arah, tidak bolak-balik seperti pada rangkaian arus AC. Bentuk tegangan dan arus listrik DC. Secara praktek, untuk melihat tegangan pada terminal lampu yang dihubungkan dengan baterai 12 volt, bisa digunakan alat ukur listrik yang disebut osiloskop. Perhatikan bahwa gelombang bergerak tetap ke satu arah dari kiri ke kanan, dan terlihat nilai tegangan adalah 12 volt. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, lonceng, dan juga like atau share bila video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Salam dari kami, George Mbah Channel. Sumber listrik DC. Sumber listrik DC berasal dari aki atau baterai, generator DC, solar cell, dan sebagainya. Tegangan pada sumber listrik DC. Untuk mengetahui nilai tegangan pada sumber listrik DC bisa diukur dengan menggunakan alat ukur multimeter yang sudah disetting pada VDC mode. Perhatikan, probe warna biru ditempel ke terminal baterai negatif dan probe warna merah ditempel ke terminal baterai positif. Nilai tegangan 12 volt DC akan muncul di layar alat ukur tersebut.
Tegangan pada beban listrik DC. Secara praktek, untuk mengetahui nilai tegangan pada beban listrik, misalkan beban listriknya berupa lampu, bisa diukur dengan alat ukur multimeter yang sudah disetting pada VDC mode. Perhatikan probe warna biru ditempel pada terminal lampu yang tersambung pada terminal baterai negatif. Sedang probe warna merah ditempel ke terminal lampu yang terhubung ke terminal baterai positif. Setelah itu, pada layar alat ukur muncul nilai tegangan, yaitu 12 volt DC. Arus pada beban listrik DC. Secara praktek, untuk mengetahui besarnya arus pada beban listrik, contohnya lampu, dapat digunakan alat ukur clamp meter yang disetting pada DC mode. Perhatikan, lampu dengan daya 60 watt dan tegangan 12 volt DC dihubungkan dengan baterai 12 volt DC seperti rangkaian di bawah. Selanjutnya, kita kalungkan clamp meter pada penghantar antara saklar dan lampu. Seketika itu pada layar alat ukur menunjukkan nilai arus 5 ampere. Secara teori, nilai 5 ampere sama dengan perhitungan arus listrik dengan menggunakan rumus I, arus dalam ampere, sama dengan P, daya dalam watt, dibagi dengan V, tegangan dalam volt, dengan asumsi tidak ada drop tegangan di rangkaian tersebut. Sumber listrik DC, aki atau baterai. Apakah aki atau baterai itu? Aki atau baterai adalah suatu alat yang merubah energi kimia menjadi energi listrik melalui proses reaksi kimia elektrodenya dengan cairan elektrolit atau asam sulfat atau H2SO4. Cara kerja aki. Untuk mengetahui cara kerja aki, pertama kita perlu melihat susunan bagian dalam aki seperti di bawah ini. Di dalam aki terdapat 3 bagian utama, yaitu 1. Elektroda positif atau yang disebut anoda dengan bahan timbal atau Pb. 2. Elektroda negatif atau yang disebut katoda dengan bahan timbal atau Pb. 3. Cairan elektrolit yang berupa asam sulfat atau H2SO4. Aki kondisi discharging. Apa maksud aki kondisi discharging? Kondisi discharging adalah kondisi aki yang sedang mengeluarkan energi listrik. Sebagai contoh, kalau di mobil, aki digunakan untuk menghidupkan mesin mobil, untuk menyalakan lampu, menyalakan kontaktor relay, dan sebagainya. Mari kita perhatikan, dalam contoh ini ketika aki digunakan untuk menyalakan sebuah lampu, maka di bagian dalam sebuah aki akan terjadi proses sebagai berikut. 1. Terjadi aliran elektron dari katoda ke lampu dan kembali ke anoda dan seterusnya sehingga lampu menyala. 2. Ion-ion O2 dari anoda bergerak menuju ke cairan elektrolit membentuk H2O atau air. 3. Ion-ion SO4 dari cairan elektrolit bergerak menuju anoda dan katoda membentuk PbSO4 atau timbal sulfat. Aki kondisi charging. Apa maksud aki kondisi charging? Aki kondisi charging adalah aki yang telah kosong diberi muatan listrik dengan menggunakan baterai charger. Pada kondisi ini terjadi proses sebagai berikut. 1. Ada aliran elektron dari terminal negatif baterai charger bergerak ke katoda, kemudian ke anoda, dan kembali ke terminal positif baterai charger, dan seterusnya. 2. Terjadi proses kimia, di mana ion SO4 dari anoda dan katoda berpindah ke cairan elektrolit membentuk cairan 2H2SO4 atau asam sulfat. Sementara O2 dari cairan elektrolit berpindah ke anoda. Apakah generator DC itu? Generator DC adalah alat pembangkit listrik DC dengan cara induksi magnet pada rotor
yang digerakkan berputar di antara medan magnet yang dihasilkan oleh stator yang terdiri dari kutub magnet utara dan selatan. Generator DC ini terdiri dari komponen utama. 1. Stator yang terdiri dari 1A magnet kutub utara, 1B magnet kutub selatan. 2. Rotor yang terdiri dari gulungan kawat tembaga. 3. Komutator yang digunakan untuk merubah arus bolak-balik menjadi arus DC. 4. Slip ring sebanyak 2 buah. 1 buah sebagai terminal positif dan satunya lagi sebagai terminal negatif. Cara kerja generator DC. Untuk melihat cara kerja generator DC, perhatikan rangkaian di bawah ini, yaitu generator DC dihubungkan dengan sebuah lampu di kedua terminalnya melalui slip ring. Ketika rotor yang terdiri dari gulungan tembaga digerakkan berputar, maka rotor tersebut memotong flux magnet yang mengalir dari kutub utara ke kutub selatan. Akibatnya, gulungan kawat rotor tersebut terinduksi medan magnet dan timbul tegangan listrik dan membuat lampu menyala warna hijau. Apakah solar cell itu? Solar cell adalah suatu sumber listrik yang merubah sinar matahari menjadi energi listrik. Solar cell pada umumnya terdiri dari 1. Kontak grid negatif, 2. Kontak grid positif, 3. Lapisan silikon tipe N, 4. Lapisan silikon tipe P, 5. Lapisan tipis antara silikon tipe N dan P juga disebut depletion layer. Cara kerja solar cell. Cara kerja solar cell secara sederhana dapat dilihat di bawah ini. Ketika sinar matahari yang mengandung partikel terkecil yang disebut foton mengenai permukaan silikon, maka di dalam silikon akan timbul energi yang akan mengakibatkan elektron lepas. Elektron lepas ini selanjutnya akan mengalir dari kontak grid negatif menuju lampu dan kembali ke kontak grid positif dan seterusnya sehingga lampu menyala. Penggunaan listrik DC. Listrik DC umumnya banyak digunakan pada sistem listrik kendaraan, laptop, mobil listrik, forklift listrik, handphone, lampu senter, lampu LED, dan lain-lain. Terima kasih, semoga bermanfaat.